Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami praktikan laboratorium simulasi komputer mau menjelaskan tentang tugas besar kita yang berjudul simulasi sistem pelayanan rawat jalan pasien menggunakan simulasi kejadian diskrit dengan software ProModel. Next. Kami dari kelompok 809 sesi Selasa 2 praktikan laboratorium simulasi komputer. Next. Saya sendiri Hasan Ramadila dengan partner saya Anissa Maudi. Next. Latar belakang. Pusat Kesehatan Masyarakat X atau yang biasa disebut dengan Puskesmas merupakan sebuah yang memiliki layanan kesehatan rawat jalan. Puskesmas ini memiliki sebuah permasalahan antrian pada sistem pelayanan mereka. Oleh sebab itu diperlukannya sebuah solusi agar Puskesmas X dapat mencapai keefisienan tingkat pelayanan yang bagus sehingga dapat melayani para konsumen dengan efisien dan meningkatkan kepuasan dari konsumen. Untuk mencegah masalah tersebut perlu dilakukan simulasi terlebih dahulu. Simulasi ini dilakukan dengan bantuan software ProModel agar memudahkan melakukan kegiatan simulasi. Next. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada tugas besar kali ini yaitu bagaimana agar Puskesmas X dapat mengefisienkan sistem antrian mereka dengan solusi simulasi menggunakan software ProModel. Tujuan penelitian kali ini yang pertama itu praktikan dapat melakukan pemecahan masalah penumpukan antrian, yang kedua praktikan dapat mengetahui output yang disimulasikan melalui software ProModel, yang ketiga praktikan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada sistem antrian. Next. Manfaatnya yaitu dapat memberikan kontribusi pada puskesmas untuk memberikan pemahaman terkait pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat memberikan solusi simulasi tanpa mengganggu kondisi dari sistem nyata. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan software ProModel sebagai alat pembantu penyelesaian suatu studi kasus dari sistem antrian. Next. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada sistem. Sistem itu merupakan sebuah sekumpulan beberapa komponen yang terorganisir. Masing-masing komponennya itu saling berinteraksi satu sama lain. Komponennya itu memberikan kontribusi terhadap perilaku sistem dan perilaku komponen itu sendiri mengaruhi oleh keadaan di dalam sistem. Setidaknya itu sistem mempunyai 4 ciri, yaitu mempunyai sekumpulan elemen, mempunyai interaksi di antara elemen tersebut, mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dan situasi dan kondisi yang sangat kompleks. Next. Simulasi. Simulasi sendiri itu merupakan sebuah alat analisis dan mengevaluasi sebelum menerapkan dalam sistem yang nyata. Di dalam simulasi itu terdapat, jika diringkas itu memiliki 3 faktor penting, yaitu input, layanan, dan output. Faktor inputnya itu jumlah entitas dan yang tertanam dalam sistem. Selanjutnya, faktor layanan itu area untuk entitas. Faktor outputnya merupakan fase terakhir dari sistem. Dalam proses ini, entitas masuk sistem dan mendapatkan layanan, dan kemudian entitas ini diubah menjadi output. Next. Antrian. Sistem antrian sendiri itu merupakan kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan. Fenomena menunggu adalah hasil langsung dari keajakan dalam operasi sarana pelayanan. Karakteristik antrian sendiri itu yang pertama yaitu first come first serve, yaitu orang yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu. Yang kedua adalah second come first serve, yaitu orang yang datang terakhir akan dilayani terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu random service in random order, yaitu panggilan itu berdasarkan acak ya, nggak berdasarkan kedatangannya. Next. ProModel. ProModel sendiri itu merupakan sebuah software yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai sistem manufaktur dan jasa. Dalam ProModel sendiri itu simulasinya berlangsung dapat diamati dengan animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisisannya. Elemen yang membantu menyusun model yaitu location, yaitu mempresentasikan sesuatu tempat di mana entitas diarahkan untuk menuju ke satu proses.
Entitas diri itu merupakan sesuatu yang sedang diproses, orang, barang, atau dokumen, dan lain-lain. Resource adalah itu orang, perlengkapan atau sesuatu alat untuk melaksanakan salah satu atau lebih fungsi sebagai berikut, memindahkan entitas, dan lain-lain. Processing sendiri mendefinisikan rute dari entitas dalam sistem dan operasi yang mengambil tempat lokasi yang dimasukinya. Arrival sendiri itu merupakan setiap entitas baru yang masuk ke dalam sistem yang dinamakan arrival. Next. Selanjutnya di sini sudah ke bab 3 yaitu metode penelitian, di mana lokasinya yang kita ambil yaitu di jurnal ada penelitian ini dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat X yang mempunyai fasilitas rawat jalan atau poliklinik. Eh, Adapun pengumpulan datanya yaitu sebagai berikut, di mana di sini ada 5 aktivitas dengan pengukurannya sampai ke 10. Di sini aktivitasnya ada pendaftaran, ruang periksa, penetapan harga, farmasi, dan ruang tunggu. Selanjutnya di sini ada model simulasi alur pelayanan poliklinik dimulai dari pendaftaran, ruang periksa, penetapan harga, farmasi, dan ruang tunggu. Di sini ada icon-iconnya. Selanjutnya di sini ada flowchart dimulai dari studi pustaka, studi literatur, perumusan masalah, penentuan masalah sampai ke selesai. Adapun pengumpulan datanya di sini ada 5, yaitu data waktu pendaftaran, data waktu pemeriksaan, data waktu pembayaran, data waktu pengambilan obat, data waktu di ruang tunggu. Lalu masuk ke pengolahan data, di mana kita menggunakan software ProModel, lalu ke bagian verifikasi, terus ke valid. Terus kalau misalnya kalau udah emang beneran valid, kita langsung ke hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Selanjutnya di sini udah di bagian software pro modelnya, kita udah buka software pro modelnya, lalu muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik aja OK. Sudah klik OK, kita klik file di pojok kiri, lalu kita klik new. Nah, di sini ada title, kita ubah aja, terserah kita apa aja. Di sini aku mau pakai tugas modul 2 kayak gitu kan. Terus di sini udah ada time unitnya, ada minus, terus distance unitnya ada kita pakai meters. Selanjutnya udah muncul nih tugas modul 2 mm, kita pakai di build. Setelah di build kita pakai location. Nah, di sini kita bisa layoutnya pakai model simulasi alur pelayanan, di mana di sini aku pakai studi kasus pelayanan poliklinik puskesmas. Di sini udah ada icon, kita pakai iconnya yaitu ini, dimulai dari pendaftaran. Cara menamai iconnya yaitu dengan cara klik dulu ini new-nya biar nggak kecentang. Terus di teks ini kita klik, nah tinggal ganti aja namanya jadi pendaftaran. Terus kita klik aja, tuh muncul. Nah, kalau mau nambahin icon yang baru, kita tinggal klik new aja. Di sini kita tinggal pilih apa yang mau pakai iconnya. Aku pakai turning center. Eh, udah, diklik aja. Sama kayak tadi, cara nam cara nambahin nama dengan klik teks. Terus tinggal diganti aja. Aku pakai ruang periksa. Kayak gitu, klik aja di ruang periksa gitu. Ditambah lagi. Pokoknya sampai alur simulasinya itu selesai. Selanjutnya aku pakai yang penetapan harga, pakai inspektor aja, taruh di sini. Kayak gini ya. Kita klik new, kita klik text, eh, penen- penentuan harga. Kita klik aja di sini. Kemudian setelah penentuan harga, kita klik new lagi. Kita pakai yang icon paling barel. Nah, kita pakai ini soalnya ini ada di bagian farmasi. Klik aja. Kita klik new lagi. Buat pakai ini namanya, yaitu farmasi. Kita klik itu dulu. Oke, oke. Ya, sini.
Lalu kita klik new lagi. Di bagian yang terakhir yaitu ruang tunggu. Kita ikonnya pakai yang ini. Pakai icon yang ini. Kita klik new lagi. Kita ganti namanya jadi ruang tunggu. Salah. Oke. Ruang tunggu. Klik aja di sini. Nah, seperti itu. Setelah itu kita ke bagian build karena udah selesai nih ya simulasi alur pelayanannya kayak gini ya dimulai dari pendaftaran salah. Sebelumnya kita ganti dulu pendaftaran. Sorry tadi salah pendaftaran. Ada ruang periksa, penentuan harga, ada farmasi dan ruang tunggu. Kalau udah benar kita langsung ke build. Kita pilih yang bagian entity. Nah, kalau udah kayak gini, kita pakai ikonnya yaitu ini. Anggap aja ya yang ini, apa yang ini, ya yang ini aja operator. Namanya yaitu pasien, karena kita pakai objeknya pasien. Nah, udah kalau kayak gini, kita ke bagian arrival. Arrival, udah selesai. Nah, udah ke bagian arrival, kita pakai ke entity, entity-nya yaitu pasien. Location-nya kita pakai pendaftaran. QTIC-nya kita pakai satu, terus bagian apa ya, bagian ini first time-nya kita, jadi first time-nya tuh kita biarin aja, ininya apa occurrence-nya kita pakai INF, kita copy aja dulu, terus frekuensinya kita satu, lalu untuk menambahkan ininya arrival-nya kita klik enter, terus entity-nya kita pasien, location-nya, nah kan dari pendaftaran kita loncat ke ruang periksa, jadi kita pakai location-nya ruang periksa, ininya satu, terus INF frekuensinya satu juga, kayak gitu, ya kan? Lalu selanjutnya di bagian ini entity-nya ada pasien, location-nya ada, setelah itu kan ada penentuan harga, kita pakai ininya satu, occurrence-nya INF, frekuensinya ada satu, selanjutnya selanjutnya di sini ada entity-nya kita pakai yang pasiennya lagi, location-nya setelah penentuan harga kita ke farmasi, QTX-nya jadi satu, occurrence-nya INF, frekuensinya satu juga. Lalu di sini setelah ada farmasi kita yang ke terakhir ada pasien. Ruang tunggu. Ya, location-nya ruang tunggu. Ini ada satu, frekuensinya ada INF, frekuensinya ada satu. Nah, setelah ini sudah selesai, selanjutnya kita ke bagian proses. Kita ke bagian proses, mana proses ini? Kita ke bagian proses. Di sini udah muncul ya prosesnya. Di sini ada routingnya juga. Kita pilih titiknya pasien karena kita pakai pasien. Station pertama itu ada pendaftaran. Selanjutnya, oh ini nggak ada. Outputnya di sini ada pasien, destination, kartu pendaftaran. Setelah itu kita ruang periksa. Nah, lalu di sini kan udah langsung muncul ya garisnya karena apa ya alurnya emang kayak gini. Terus selanjutnya kita ke move logic. Setelah di move logic itu kita pakai ini. Setelah di move logic kita ke bagian apa ini namanya start fit. Lalu setelah di start fit kita gunakan data-data yang udah diperoleh dari jurnal sebelumnya. Pengukurannya dari 1 sampai 10. Di sini kita yang pertama itu ada pendaftaran kan ya. Kita pakai 9, 7, 7, 10.
10, 6, 9, 8, dan 7. Nah, di sini kan belum ketemu auto fit-nya. Kita klik enter aja. Kita klik auto fit. Setelah kita klik auto fit, kita pilih discrete distribution. Kita klik OK. Nah, di sini kan udah muncul ya. Ada auto fit of distribution-nya. Lalu selanjutnya kita klik export aja. Nah, udah gitu di application-nya kita pakai ProModel karena kita memang menggunakan ProModel. Lalu di sini fitted distribution-nya kita lihat dari sebelumnya, kan rank tertinggi itu ada di binomial, jadi kita pilihnya binomial. Lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, di sini kategorinya basic, terus kita ganti ke jadi move for. Lalu selanjutnya yang tadi di Kopas itu kita paste. Di sini klik paste. Nah, udah langsung muncul gitu. Begitu juga selanjutnya untuk apa ya, icon-icon yang lain. Nah, seperti ini. Sini kan udah kan. Kok udah. Lalu di sini ada entity-nya, ada pasien. Setelah di pendaftaran ada di ruang periksa, outputnya tetap pasien, destination-nya ke penentuan harga. Ya kan, move logic-nya sama seperti yang tadi. Kita ke bagian start with. Kita ke bagian start with, terus di sini ada 25, 20, 25, 117, 25, 28, 24, 24, 25, 20, dan 27. Kita klik, di sini ada auto fit, script distribution, oke. Di sini udah ada export, terus kita klik pro model. Di sini paling besar itu ada binomial, kita klik oke. Selanjutnya, hmm, langsung aja di sini ya. Kita paste, paste, loh, ya. Udah. Selanjutnya ke ini. Udah tuh kan langsung muncul ya. Terus nih entity-nya lagi pasien, location-nya di penentuan harga, output-nya pasien, destination-nya kita beralih ke farmasi. Terus di sini ada move logic, kita pakai start fit lagi. Start fit yang ketiga itu ada ada apa ya? Penetapan harga. Kita pakai datanya itu ada 9, ada 11, ada 13, ada 15, ada 11. Ada 14, ada 6, ada 10, ada 13, ada 10, kayak gitu. Terus kita klik auto fit. Setelah kita klik auto fit, discrete distribution, klik OK. Sini ada binomial, kita klik export. Kita pilih kita pilih pro model. Di sini paling tinggi ada binomial juga. Kita klik OK. Lalu di sini kita klik move for-nya ada ini, kita paste. Kayak gitu. Terus selanjutnya entity-nya ada pasien, location-nya ada farmasi, sorry, farmasi output-nya tetap pasien, destination-nya kita ke bagian ruang tunggu. Move logic, pokoknya repeat yang kayak tadi gitu ya. Terus tadi ke bagian apa ya? Sekarang yang di bagian, oh ya, farmasi, sorry, agak lupa. 5, 2, 4, 7, 3, 6, 7, 2, 4, 7. Gitu. Klik auto fit, discrete distribution, kayak gini, export, per model. Terus itu tuh apa ya? Question. Ya, benar. Klik oke. Setelah kita klik oke, kita bagian ini, paste, paste, kayak gitu. Terus
Habis farmasi itu kan ada ruang tunggu. Kita klik ruang tunggu, outputnya pasien, destination-nya karena ini udah yang paling terakhir, kita klik exit. Selanjutnya di Move Logic, kita pakai start feed-nya lagi. Yang terakhir ada di ruang tunggu, kita pakai waktunya 16, 17, 17, 13, 10, 7, 11, 7, 19, 19, dan 15. Auto fit, klik OK, klik OK, export, sama aja sih kayak yang tadi itu. Terus ini paste, udah kan? Nah, karena ini udah selesai prosesnya, kita ke bagian run. Nah, sebelum run kita gimana ya? Bukan. Nah, ini. Di sini kita klik option dulu sebelum nge-run. Di sini runtime-nya ada 8. Terus number of replication-nya ada 10 karena kita pakai 10 replication. Terus kita klik OK. Selanjutnya kita run aja. Save the model before running. Oke, klik OK. Nah, selanjutnya kita taruh di mana ya? Di tubes ini aja. Kita tubes modul 2. Kayak gitu kan ya. Kayak gini. Nah, biar cepat kita geser aja ke kanan. Kayak gitu. Nah, ini ada pasiennya nih. Muternya tuh kayak kemana gitu loh dia. Kok nggak ya? Nah, ini nih ada simulasi komplit. Ini nanti kita SS, kita taruh di bagian validasi atau verifikasi ya bagian itu. Kita klik ya. Nah, kalau udah klik ya, nanti dia muncul output viewer 3D. Nah, di sini kan ada skenario, kita pakai normal run. Replication-nya kita pakai O. Kita klik OK. Nah, udah kan muncul. Terus kita di sini pakai entity activity. Nanti mana ya? Bagian ini range time in systemnya kita apa sih namanya? Olah gitu loh. Nah, itu saja penjelasan tugas besar modul 2 dari kelompok 89. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun yang selanjutnya ada verifikasi dan validasi, di mana verifikasi adalah animasi dari model simulasi yang dibangun dengan bantuan software ProModel akan digunakan untuk melihat hasil verifikasi dan hasil yang didapatkan bahwa model simulasi yang dibangun sudah sesuai dengan kondisi nyata, sehingga dapat dikatakan model sudah terverifikasi. Selanjutnya, kalau udah verifikasi, kita lanjut ke validasi. Validasi dilakukan untuk mengetahui apakah model simulasi sudah sesuai dengan sistem nyatanya. Validasi dilakukan dengan membandingkan salah satu atau lebih keluaran model simulasi dengan keluaran dari sistem menggunakan alat uji statistik. Kalau udah verifikasi dan validasi, kita ke lanjutnya hasil running. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada area pendistribusian tersebut, terlihat bahwa model tersebut bebas dari valid. Di sini kita udah langsung ada, apa ya, kalau udah valid langsung muncul ini gitu loh di software pro modelnya. Selanjutnya di sini ada output simulasi. Yang pertama ada perhitungan manual. Yang pertama itu jumlah replikasi di mana replikasinya ada 10 dengan rata-rata 10,055 dengan STD-nya 0,875, variansinya ada 0,456 dengan N-nya sama dengan 10, N kurang 1 sama dengan 9, confidence levelnya 95%, dengan alfanya sama dengan 0,05, maka ZA per 2 didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Adapun HW-nya yaitu 0,4824 dengan rumus seperti ini.
dengan beta sama dengan half width, berarti itu kan hasilnya sama dengan 0,4824. Sedangkan N aksennya itu didapat dari rumus ZA per 2 kali S per beta, didapat hasil 2,742, kita bulatkan menjadi 3. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Dengan di sini ada total waktu pengukuran, ada 3 pengukuran, yaitu 59, 62, dan 58 dengan satuan menit. Sedangkan di hasil output simulasi kita dapat total waktunya yang pertama itu 10,36, 10,61, dan 11,35 menit. Berikut ini, selanjutnya kita masuk ke perhitungan which confidence interval. Dan di sini tuh ada tabel perbandingan real system dan pro model. Di sini kan udah dilihatin ya, real systemnya tuh angkanya seperti ini. Yang pertama replikasinya itu ada yang pertama 59, 62, 58 dengan rata-ratanya didapat 59,66, STD-nya 2,08, variasinya 4,33 dengan N-nya sama dengan 3, ada 3 replikasi, N kurang 1 sama dengan 2. Sedangkan di promodel itu kita dapat replikasi pertama ada 10,36 menit, yang kedua 10,61 menit, yang ketiga 11,35 menit. Sedangkan rata-ratanya ada 10,77, STD-nya 0,51, variasinya 0,26. Dengan N sama dengan 3 dan N kurang 1 sama dengan 2. Dengan H0 yaitu mu 1 kurang mu 2 sama dengan 0. H1 yaitu mu 1 kurang mu 2 tidak sama dengan 0. Dengan alfanya 0,05. Lalu selanjutnya di sini kita menemukan DF dengan rumus seperti ini. S1. S1 tuh didapat dari standar deviasi real system, yang S2 itu didapat dari pro model. Kalau N itu kan dari ini, dari replikasinya ada 3, kayak gitu. Jadi dimasukin aja, dapat hasil 2,23961, kita bulatkan menjadi 2. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa T N-1 kali alfa per 2 sama dengan 4/3. Selanjutnya kita mencari HW, di mana HW-nya itu rumusnya TD kali F A per 2 akar S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2. Kita di sini dapat apa sih namanya, TD-nya itu dari ini, distribusi T, tabel distribusi T. Lalu ini tinggal dimasukkan aja, dengan hasil HW-nya itu adalah 5,317. Sehingga confidence intervalnya adalah P dalam kurang X1 kurang X2 kurang HW kurang dari sama dengan min 1 kurang min 2 kurang dari sama dengan X1 kurang X2 plus HW sama dengan 1 min alfa. Dengan X1-nya tuh kita dapat dari rata-rata, ya rata-rata tambah peromodelnya itu, real sistemnya. Selanjutnya, nah, oke. Nah, itu kan maksudnya sehingga confidence intervalnya yaitu 43,59 kurang dari sama dengan mu 1 kurang mu 2 kurang dari sama dengan 54,28. Nah, dari hasil perhitungan di atas itu dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang mu 1 kurang mu 2, sehingga dapat dikatakan data yang dapat tidak valid. Adapun selanjutnya setelah perhitungan manual, di sini ada print out-nya. Hasil output yang pertama tuh ada hasil output aktivitas antrean pelayanan poliklinik. Yang kita masukkan tuh yang di French time in system ya, yang ini yang 10,36 ini sampai 10,14. Kita masukkan ke data yang tadi itu. Selanjutnya ada hasil output aktivitas antrean pelayanan poliklinik, di mana softwarenya seperti ini. Ada pendaftaran, ruang periksa, penetapan harga, farmasi, dan ruang tunggu. Di sini juga ada icon dari apa sih namanya, entitas pasiennya ya. Nah, selanjutnya di sini sudah ke bagian analisa output, di mana dari hasil
promodel yang didapat, diketahui bahwa aktivitas antrian pelayanan puskesmas memiliki 5 aktivitas antara lain yaitu pendaftaran, ruang pemeriksaan, penentuan harga, farmasi, dan ruang tunggu. Dari hasil research yang didapat diketahui bahwa average time in system per minutes-nya muncul pada replikasi pertama yaitu selama 10,36 menit, replikasi kedua selama 10,61 menit, replikasi ketiga selama 11,35 menit, replikasi keempat selama 9,50 menit, replikasi kelima selama 9,83 menit, replikasi keenam selama 9,31 menit, replikasi 7 selama 10,32 menit, replikasi 8 10,09 menit, replikasi 9 59,0 10,19,04 menit, replikasi 10 selama 10,14 menit. Nah, dari hasil verifikasi dan validasi dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang mu1 kurang mu2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut tidak valid. Hal ini dikarenakan ada terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil valid dan lebih akurat. Selanjutnya kesimpulan dibacakan oleh partner saya. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang sudah eh, sudah dijelaskan sama partner saya, didapatkan kesimpulan dari permasalahan kali ini yaitu hasil output dari software ProModel sendiri diketahui bahwa rata-rata waktu sistem antrian pada polikliniknya itu adalah 10,05 menit. Waktu tersebut dianggap kurang efektif dikarenakan perbedaan rata-rata waktu penelitian dengan waktu output simulasi. Oleh karena itu, masih perlu adanya perbaikan pada beberapa aktivitas agar waktu antrian lebih singkat lagi, sehingga produktivitas dan penghasilan atau laba bisa meningkat. Untuk hasil verifikasi dan validasi, didapat bahwa H0-nya ditolak, yang memiliki arti terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi pada software promodelnya. Dikarenakan nilai 0 berada di luar rentang 43,59 lebih kecil dari mu1 kurangi mu2 lebih besar daripada 54,28, maka hal tersebut tidak valid. Hal tersebut perlu membuktikan bahwa perlu dikaji ulang agar dapat diterapkan di kehidupan yang nyata untuk memudahkan sistem antrian yang berhubungan dengan pelayanan. Next. Saran. Adapun saran untuk penelitian tugas besar kali ini yaitu sebaiknya praktikan dapat melakukan penelitian dengan waktu antrian yang lebih detail dan banyak agar didapatkan hasil yang lebih optimal. Sebaiknya praktikan menggunakan bantuan dari beberapa software yang bisa digunakan mensimulasikan proses antrian dari awal pasien datang sampai pasien di ruang tunggu untuk membandingkan dari hasil outputnya, supaya output yang dihasilkan menjadi lebih optimal dan rentang perbedaannya tidak jauh dengan kejadian yang di dunia nyata. Ketiga, sebaiknya praktikan lebih teliti lagi dalam memasukkan data ke dalam software agar hasilnya tidak error atau pun hasil yang didapat lebih optimal. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.